upload di Classroom gitu ya. Oke, udah mulai rekamannya. Minggu lalu saya tidak masuk ya. Nah, tidak masuk apa namanya, karena ada apa namanya, kuliah perdana gitu ya. Nah, kuliah perdana. Oke. Ini saya akan mengapel nih pertemuan 1 dengan pertemuan 2 gitu ya. Nah, di sini sebelum perkuliahan ya tata caranya mata kuliahnya kurang lebih sama dengan yang kontak kuliah dengan saya sebelum-sebelumnya. Coba tanya yang mata apa teman-temanmu yang pernah dengan saya. Ada yang pernah atau yang belum? Belum semua. Pernah semua kan ya? Pernah. Ada ya. Nah, nanti silakan tanya di sana ya. Untuk absen silahkan cek di Classroom ya, silahkan nanti setiap pertemuan tim rekap absen tersebut kirim ke viklas.henrik@politala.ac.id ya. Di tiap pertemuan nanti di pertemuan terakhir nanti direkap ya di dalam satu file, dibeda-bedakan sheetnya ya, sheet pertemuan 1 sampai pertemuan 8 nanti kirim ulang ke saya ya. Jadi itu mengenai absensi ya, saya tidak terlalu ketat mengenai absensi, silahkan saja ya. Yang penting teman-teman bisa mempelajari mata kuliah basis data 2 gitu ya. Untuk tugas ya, saya berharap jangan sampai tidak ada yang mengupload tugas. Nah ya, jangan sampai tidak ada yang mengupload tugas. Entah itu tugas pertemuan ataupun tugas besar ya. Nah, jadi tugasnya itu adalah teman-teman silahkan melakukan praktikum mandiri dengan melakukan video ya, membuat modul, kemudian yang terakhir muat di dalam blog masing-masing ya. Nah, kemudian biasanya pertemuan pertama kedua itu kan belum ada kasusnya gitu ya. Nah, pertemuan 3, 4 dan seterusnya silahkan ambil kasus masing-masing. Nah, nanti itu digabungkan jadikan satu dalam satu file dan namanya tugas besar gitu ya. Nah, jadi tugas besar itu menyesuaikan dari masing-masing kasusnya. Nah, nanti diuploadnya juga teman-teman harus diuploadnya harus terstruktur dan terorganisir dari pertemuan 1 ya hingga pertemuan 8 plus tugas besar ya. Nah, di dalamnya itu sama, mau modul ataupun video ataupun blogs gitu ya. Nah, jadi rapi gitu ya, rapi seperti itu tugasnya. Simple, sederhana. Kalau terlewatkan satu pertemuan, teman-teman akan menumpuk banyak sekali tugasnya gitu ya. Nah, diuploadnya dalam satu kantong tugas saja ya, satu kantong tugas saja, tidak diupload pada tugas yang pertemuan 1, pertemuan tidak, diupload di dalam satu kantong tugas saja, yang mana di situ tertera tugas pertemuan plus tugas besar gitu ya. Nah, di situ upload aja di situ semua ya. Jika tidak muat ya, boleh silahkan upload dalam bentuk dokumen, link blognya misalkan, link YouTube-nya misalkan, silahkan, nggak apa-apa ya. Kalau modul masih bisa lah diupload gitu ya. Tapi ada beberapa kemarin saya koreksi, tugasnya juga bisa kok diupload semuanya di dalamnya itu. Tapi khusus untuk video dan blog, diupload linknya saja ya, diupload linknya saja gitu ya. Nah, blog dan YouTube
diupload linknya saja, tidak perlu filenya yang diupload ke sana ya. Apalagi blog nggak perlu diupload filenya, linknya saja yang diupload. Dan perhatikan untuk link YouTube ataupun blog, perhatikan betul-betul. Nah, ada beberapa tugas itu, loh kok nggak ada isinya, gitu ya. Dan isinya blog itu jangan membuat library semacam PDF, ngambil dari modul, tulis ulang di blognya masing-masing, gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah paham dengan AdSense Google, gitu ya, itu bisa menghasilkan uang. Nah, di sini memang saya berharap memaksa dulu untuk membuat konten itu dulu, gitu ya, memperbanyak konten itu dulu. Nah, nantinya teman-teman kalau sudah terbiasa bisa menghasilkan uang di sana, gitu ya. Banyak alumni kita yang menghasilkan uang dari Google AdSense, ya. Kuliah itu dia biaya sendiri dengan penghasilan Google AdSense-nya tadi itu, gitu ya. Itu mengenai tugas. Nah, kemudian toolsnya sederhana, simple, menggunakan SAMPP saja, gitu ya. Menggunakan SAMPP, ya, yaitu kita menggunakan MySQL saja, suatu biasa, gitu aja ya, nggak perlu repot. Nah, nanti ini kebetulan saya menggunakan komputer lab, masih kosongan, berarti ya nanti kita download, kita bareng-bareng coba kita ekstrak, gitu ya. Nah, di sini modul ada di situ, ya, materi materi pun ada di Classroom. Nah, jadi cek semua materi modul ada di situ semua, gitu ya. Nah, di sini yang pertama yang kemarin minggu lalu, ya, minggu lalu kita pendahuluan, gitu ya. Nah, di sini di basis dasar 1 itu teman-teman sudah memahami atau menguasai dari basis data, ya, mengenai EED dan normalisasi, ya. Nah, di mata kuliah itu teman-teman ada tools, ya, namanya Power Designer, ya. Power Designer yang mana membuat desain, ya, dari CDM, PDM hingga ekspor ke .sql. Itu sebenarnya tools yang membantu memudahkan dalam desain, gitu ya. Jadi nggak perlu lama-lama desain satu-satu, gitu ya. Dengan tools itu bisa. Nah, di basis data 2 kita itu akan melakukan dalam DDL atau Data Definition Language dan DML, Data Manipulation Language, ya. Nah, kalau DDL itu untuk menyediakan database beserta tabel-tabelnya yang bersesuaian dengan arsitektur database dari IRD sebelumnya atau dari PDM. Nah, kalau DML itu adalah manipulasi data pada suatu database, ya. Istilahnya kalau di itu read, update, delete, gitu ya, insert, gitu ya. Nah, nanti kita praktikum yaitu kita menggunakan SAMPP, ya. Kita bisa download atau Pak boleh Pak menggunakan database server yang lain, boleh. Yang pasti bahasanya SQL is oke, nggak apa-apa dengan SQL yang lain, gitu ya. Nah, kalau yang kita lakukan di sini yaitu SQL, gitu ya. Nah, di sini fitur-fiturnya ada beberapa, ya, bisa nanti dibaca, dia bisa client server, gitu ya. Kalau Microsoft Access dia itu client server bisa, tapi hanya satu akses saja yang bisa masuk, lebih dari itu nggak bisa masuk, ya. Nah, itu Microsoft Access, ya. Nah, di sini instalasinya, ya. Nah, ini teman-teman harusnya sudah expert instalasi ini.
ya. Nah, nanti saya akan coba lakukan ya instalasi. Nah, di sini ini ya. Nah, ini membuat database yang mana ada DDL ya. DDL itu ada fungsi utama mendefinisikan data dalam database logika. DDL digunakan untuk mendefinisikan karakteristik dan record menyebut nama, tipe, leba, dan leba dari field ya. Nah, untuk menemukan kunci field menyebutkan cara untuk menemukan hubungan dengan data field yang lainnya di sini ya. Nah, di sini Nikkei database sebenarnya membuat tabel baru gitu ya, menampilkan suatu tabel ya, merubah suatu tabel gitu ya. Nah, ini kemudian apa merubahnya masih ya, terus kemudian di sini ada DML. Nah, DML itu ada insert, update, terus bisa diupdate, yang mengedit, update ya. Nah, kemudian menghapus, merubah, menghapus ya. Nah, di sini itu adalah tampilan GUI-nya. Nah, GUI-nya itu simpel, sederhana, gampang. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti seorang programmer kita bisa mengakses secara jarak jauh, yang mana kalau menggunakan tampilan dia akan memakan kuota bandwidth gitu ya. Nah, nantinya teman-teman di basis data 2 kita menggunakan terminal base ya. Terminal. Jadi semuanya menggunakan terminal. Ya, entah terminal nanti di SQL ataupun terminal yang ada menggunakan CMD. Oke, di sini kayaknya belum ada, kita download dulu ya. Download sampai ini di komputer ini dia menggunakan 64 bit, saya install 64 bit ya. Silahkan menyesuaikan komputer masing-masing, bebas ya. Di sini saya akan mencoba, ternyata ada sang pipi yang PHP 8. Untuk Linux silahkan, untuk macOS, OS X silahkan bisa ya, ini ada ya. Nah, jadi ini website resminya open source dia. Kita download yang ini aja. Saya mencoba untuk Apache 8, PHP 8 ya. Oke, saya coba sampai sini dulu, Anda tanyakan dulu sampai download. Nggak ada? Jelas? Oke, sudah selesai. Ada yang tanyakan? Nggak ada? Nah, kalau sudah, saya akan ya instalasi. Oke, tinggal yes yes saja. Klik yes yes yes. Coba klik yes 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 yes. Nah, gitu ya. Mana tampilannya? Oke, kita next. Saya defaultkan saja sampai P English. Oke, next. Oke, ini saya close instalasinya. Nih. Ya, melakukan uninstall ya, unpacking. Kok lama? Download lagi kah? Oke, sambil nunggu ya. Ini sambil nunggu, kita lanjut ya. Nah, kemudian di bab 2 pengantar SQL itu di pertemuan 1 tadi sudah dibahas mengenai DDL dan DML ya. DDL data definition kita create ya, kita ubah tabelnya, kita hapus database-nya dan sebagainya. DML berarti dia kita manipulasi language dalam suatu tabel. Nah, di sini
Nah, di sini penggunaan command prompt dimasukkan agar mahasiswa terbiasa dalam menggunakan bahasa SQL sehingga mudah dalam membangun aplikasi di mata kuliah pemrograman ya. Nah, query DDL itu adalah yang pertama create untuk membangun database dan tabel. Alter itu untuk mengubah struktur tabel. Drop itu untuk menghapus. Sudah, DDL itu. Nah, kata kuncinya create, alter, drop. Nah, itu kata kunci di DDL. Nah, untuk DML itu insert ya untuk masukkan ya dalam suatu tabel, mengubah dan menghapus ya, mengubah update, menghapus delete nantinya. Ya, bedakan menghapus dan mengubah DDL dan DML beda ya. Nah, kemudian perintah select titik-titik from itu merupakan apa namanya, menampilkan data atau mengambil data dari tabel gitu ya. Nah, di sini nantinya kita lakukan dari awal gitu. Di sini tahapan praktikumnya ini ya sudah tadi diuraikan. Nah, di sini membuka database mengenai CMD ya. Windows R, kemudian ketik kanan, nanti akan tampilkan di sini. Nah, di sini masuk ke sebuah SAMPP. Nah, ya masuk ke SAMPP, dan masuk ke SAMPP, masuk ke folder MySQL, habis itu masuk ke folder bin yang mana di dalamnya ada aplikasi atau sistem dari MySQL.exe. Nah, kemudian masuknya adalah MySQL main root. Nah, main itu user root berarti dia hak tertinggi. Nah, jadi bisa mengubah apapun kalau kita masuk sebagai root. Main p itu password ya. Defaultnya main p itu passwordnya kosong. Ya, pada saat kita instalasi biasanya kita suruh masukkan juga, gitu ya. Nah, kalau sudah dia masuk sini, ya dulu sekarang namanya MariaDB. Dulu masih MySQL di sini tulisannya ya, yang terbaru yaitu MariaDB. Nah, di sini ada struktur data dasar dari query SQL beberapa banyak ya. Ada show database menampilkan show table menampilkan tabel. Use database berarti kita menggunakan database dari yang kita pilih nama database-nya. Kemudian select attribute form name berarti kita menampilkan atribut-atribut dari tabel. Description atau dash itu ada misalnya menampilkan struktur dari tabel. Nah, DDL tadi ya, create database, create table atau drop. Nah, ini DDL. DML, insert into, value, update, delete dan banyak lagi nantinya ya. Nah, itu DML. Nah, di sini contoh ya, show database. Nah, selesai kah? Belum. Ya. Show database, kemudian use perpustakaan berarti kita masuk ke dalam perpustakaan ya. Show table berarti ada penampil atributnya ada 4. Kalau bintang menampilkan semua ya. Kalau kita menampilkan saya sudut pengarang berarti cuma 2 itu aja yang kita tampilkan gitu ya. Nah, kemudian untuk mengubah sudut tabel yaitu menggunakan alter ya. Alter tabel, nama tabel, change atribut awal, atribut yang diganti, data tipenya apa. Contoh di sini kita mengubah nama atribut tahun menjadi tahun terbit. Nah, gitu ya. Alter tabel buku ceng tahun terbit integer 4. Tipe datanya apa. Ya, itu ya. Nah, description akan berubah di sini. Nah, mengubah tipe data dari suatu tabel. Nah, sini atau tabel, nama tabel modify kolom. Kolom name-nya, data tipenya apa. Gitu ya. Nah, di sini contoh ada tabel buku ya, nama tabel modify kolom, kolom apa? Pengarang ya. Baca 100. Nah, ini 150 harusnya berubah nih. Ini 100 apa pengarang? 150 masih. Oh, ini nih ya. Ini 150 ya. Ini pengarang baca 150 ini salah nih ya.
Harusnya 150 berarti dia 150. Dia akan merubah nama tipe data dari si atribut pengarang ya, namanya kolom ya. Kemudian menghapus suatu atribut ya tinggal ada tabel, nama tabel, job, nama atributnya apa. Contoh di sini ada tabel buku job penerbit, makanya penerbitnya hilang di sini. Ya, menambahkan sama. Ada tabel, nama tabel, add atribut data tipenya. Di sini contoh ada tabel buku add stock, maka di sini akan menambah stok. Nah, menghapus memiliki. Nah, ya, ada tabel buku job memiliki. Nah, di sini memilikinya akan dihapus. Nah, nggak ada ya. Memilikinya apa nih? Nggak ada nih. Tutup tahun nggak ada nih. Ya, mungkin ID buku ya. Nah, di sini ada tabel buku job memiliki. Nah, kemudian menghapus tabel dan database, ya drop table nama tabel ya. Kemudian dot table buku, hilang tabel bukunya. Drop database, hilang nama database ya. So database hilang. Nah, kemudian di awal kita membangun database gitu ya. Dari database perpustakaan. Ya, kemudian membangun tabel ya. Nah, ini tabel-tabelnya dibangun. Itu di tadi yang di kayak table buku 2 gitu ya. Oke. Oke, sampai sini dulu ada yang tanyakan. Udah selesai materinya, tinggal kita praktikum ya. Nah, itu DDL, DDML sekilas. Nah, nanti kedepannya masih banyak nih modifikasi database-nya. Nah, gitu ya. Insert, update, delete-nya masih banyak. Gitu ya. Ini dalam proses. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada? Pak, izin bertanya Pak. Siapa nih? Muhammad Trio Satria Pak. Muhammad Trio Satria. Satria. Oke. Ya, Anu silahkan. tuh buat X sampai P-nya yang versi dulu tuh nggak apa-apa lah Pak. Hmm, X sampai P itu harus versi terbaru apa boleh yang dulu? silahkan aja menggunakan versi-versi lama. Ya. Nah, kemungkinan besar mungkin ada beberapa fitur yang uh, tidak support. Yang pasti minimal sampai P-nya MySQL-nya sudah MariaDB, itu aja. Minimal itu. Ya. Jangan yang MySQL, minimal MariaDB lah. Gitu ya. Nah, ini sudah diinstalkan. Nah, bentar lagi ya. Ya, intinya silahkan menggunakan yang lama. Kebetulan ini saya menggunakan komputer lab, belum ada SAMPP-nya. Ya, saya coba instalkan dari awal, gitu kan. Nah, kemudian kebetulan saya download yang terbaru, PHP 8. Nah, untuk MySQL-nya, tadi MySQL-nya nggak tahu, yang masih yang versi lama kayak 5 atau berapa gitu ya. Yang intinya yang MariaDB, minimal MariaDB yang sudah berubah MySQL menjadi MariaDB. Itu ya Mas ya. Iya Pak, makasih Pak. Yang lainnya, yang lainnya.
Oke, ini ya, ini sampai P kontrolnya ya. Ini belum saya presentasikan ya. Oke, kelihatan sudah semua? Oke, ini tampilan sampai kontrol pertama ya. Di sini sampai P versi 3.25 ya, mana nantinya PHP-nya PHP 8 tadi yang kita download, kita cek ya. Kita start di sini ya, kita load SQL-nya. Ya, kita jalankan di sini ya. Itu kita menggunakan V-nya dulu ya, localhost php myadmin. Ini tampilan Apache-nya. Nah, ini Windows 8 ya. Kita klik PHP adminnya di sini. Nah, tadi kan ya. Nah, sini tipe servernya udah MariaDB ya. Versinya sudah versi 10 ya. MariaDB versi 10. Apache-nya dia 2446 ya. PHP-nya sudah versi 8. Dia support MySQL. Nah, gitu ya. Nah, itu informasi dari apa namanya SAMPP ya. Nah, kemudian PHP adminnya dia menggunakan versi 5, sudah up to date. Nah, di sini tampilan awal ya, yang mana tadi, nah ini ya tampilan awalnya. Kita membuat sebuah database ya. Nah, di sini ya. Nah, kita buat database, kita klik new di sini. Oke, di sini kita klik pustakaan ya, kita sesuaikan dulu aja ya. Nah, kita create. Nah, di sini otomatis akan keluar. Di sini akan membuat sebuah tabel yang mana kita membuat tabel baru. Kita lihat dia atributnya apa aja. Atributnya apa aja dia yang masukkan itu. Judul tahun, pengarang penerbit. Oke. Nah, di sini ya, kita buat di sini create table ya. Table misalkan tadi di sini buku. Berapa kolom? Misalkan contoh di sini ada 2 ya. Yang mana kita create ya. Nah, yang mana di sini ada tabel buku. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini ada judul tahun ya. Nah, kita tuliskan biasanya itu ada primary key-nya ya. Untuk apa? Untuk kode unik dari suatu tabel ya, untuk pembedanya. Oke, di sini contoh misalkan saya buat di sini ID buku gitu ya, atau ID buku gitu ya. Nah, di sini saya buat dia sebagai integer, yang mana dia saya buat auto increment otomatis, yang mana dia sebagai primary key gitu ya. Nah, kemudian di sini judul ya, misalkan C buku. Nah, gitu ya, judul buku ya. Nah, kemudian ini saya buatkan baca ya. Judul buku misalkan saya buatkan maksimal ada lebih dari 200, misalkan 250 deh, atau 150 deh, ada yang juga 150 gitu ya. Nah, kemudian ID buku, judul buku ya, kemudian kita set. Nah, sini udah kebuat ya. Misalkan saya mau nambahkan, nambahkan buku nambahkan atribut di tabel buku ya, after judul buku misal. Ya, saya tambahkan di sini misalkan
penerbit, ya. Nah, saya buatkan faca, range-nya 150 misal, ya, penerbit, kemudian pengarang, gitu ya. Terus apa lagi tadi sih? Tahun, nah, tahun ya. Sini tahun, ya. Saya buatkan faca, pengarang bisa 150, tahun itu bisa saya jadikan itu sih. Tahun itu 4 digit, nah, saya kasih 4 aja. Misal, gitu ya. Nah, kemudian saya save. Nah, akan kebuat seperti ini ya. Yang mana ID buku sudah masuk ya sebagai pemaiki, judul buku, penerbit, pengarang, dan tahun. Nah, kemudian untuk mengubah dan sebagainya, nah, tinggal di sini ya. Nah, di sini misal C buku kita mau update ya. Nah, saya ganti misalkan judul buku gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, dan sebagainya, mengubah tipe data dan sebagainya, silahkan. Atau menghapus, silahkan, bisa tinggal di drop saja. Oke, gitu ya. Nah, itu DDL sekilas, simple dengan GUI ya. Nantinya dan teman-teman nggak semuanya akan bekerja di GUI PHP-Admin, tapi rata-rata developer itu sekarang sudah mainnya di terminal semua, gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian itu sudah edit ya, lainnya kita bisa edit tadi. Ya, kemudian untuk memasukkan data, nah kita masukkan data. Di sini kita masukkan data, itu tinggal insert sini. Nah, ID buku dia otomatis, kita kosong saja dan itu otomatis, gitu ya. Nah, untuk judul buku misalkan ya belajar basis data 2 ya, penerbitnya Politala Press ya, tangnya Henrik ya, Setio Utomo, tahunnya misal 2018. Oke. Nah, kalau mau nambah lagi boleh di sini nambah, silahkan ya. Di sini misal ya judul bukunya belajar basis data 1 ya. Nah, penerbit misal Henrik S gitu ya, pengarang Jaka Permadi, tahun 2017. Nah, kemudian kita ubah. Nah, ya. Nah, kalau secara apa namanya? Secara query seperti ini. Nah, kalau terminal nanti seperti ini, gitu ya. Nah, kalau yang GUI-nya tadi seperti itu. Hasilnya gimana? Hasilnya ini. Nah, ini kan keluar ya hasilnya ya. Nah, ID bukunya otomatis karena kenapa? Karena saya buatkan auto enrollment gitu ya. Ini hasilnya. Nah, kemudian ini sudah selesai mengedit data, tinggal edit aja ya. Nah, tinggal diedit, delete, udah selesai gitu kan, selesai sebenarnya materi basis data 2 gitu kan ya. Nah, tapi kan nggak hanya itu aja, nanti ada kita optimasi atau kita mengambil data beberapa atau kita joinkan relasi antar tabel. Nah, itu ya. Nah, di situ, nah di sini setelah atribut judul kita jadikan PK, ini jadikan pemaiki, tinggal klik saja gitu ya. Nanti kalau sudah, nanti akan pemaikinya akan keluar gitu ya. Nah, menghapus tinggal delete saja tuh ya. Nah, itu yang pertama dengan GUI ya. Nah, oke. Yang kedua kita menggunakan CMD ya. Nah, CMD kita masukkan tadi ya. Nah, tadi letaknya adalah di si sampai P ya.
kita lihat di situ ada ini ya, ada MySQL directory ya, cd MySQL, kemudian cd bin ya. Nah, kita di sini MySQL min root min p enter ya. Nah, ini udah masuk nih ya sebagai ke database. Kelihatan nggak teman-teman tulisannya nih? Kelihatan? Tulisannya kelihatan? Kelihatan ya? Berarti kalau kelihatan nggak perlu saya gedein gitu maksudnya? Gedein aja Pak, agak itu Pak. Aja. Oke. Kelihatan? Ya. Nah, Iya, Pak. ini udah masuk sebagai apa ke MariaDB-nya atau MySQL ya. Nah, nanti kita lihat beberapa, kita lihat show databases. Nah, ini tadi. Nah, tadi kita sudah membuat sebuah database yang namanya perpustakaan, ada Keditek gitu ya. Nah, kalau apa namanya mau masuk tinggal use perpustakaan. Jangan lupa titik koma ya. Nah, kemudian kita lihat show tables. Nah, kelihatan tuh. Ini tabel yang ada di database perpustakaan, ada tabel buku. Nah, jangan lupa diakhiri dengan titik koma ya. Nah, kemudian ingin melihat struktur dari buku, yaitu description atau dash buku. Nah, ini ya. Ini ID buku, auto increment, judul buku, penerbit, pengarang, tahun. Ini tipe datanya baca. Oke ya. Nah, berarti dia boleh kosong, gitu ya. Ini ID buku dia sebagai pemiliki. Oke. Nah, kemudian kita melihat data di buku gimana? Select bintang from buku. Bagi kita melihat semua atribut yang ada di buku, gitu ya. Itu buku, judul buku, penerbit, pengarang, tahun, ya. Jadi berantakan. Kenapa berantakan? Karena ini saya split, gitu ya. Saya split apa-apa. Ya, nih, ya keluar ya. Nah, kalau saya mau lihat dua atribut aja, select CDL buku, koma sama penerbit ya, from. Nah, jadi keluar. Oh, ternyata belajar basis data 2 itu penerbitnya adalah Politala Press. Judul buku belajar basis data 1 itu Henrik Press. Gitu ya. Nah, itu beberapa. Nah, sekarang kita coba lihat TDL di dalam terminal. Nah, misal di sini ya. Di sini kita mengubah tahun. Tahunnya integer jadi 4 ya. Tadi tahunnya adalah facah ya. Facah ya, tadi tahunnya kita ubah ya. Alter table buku ceng ya, tahun menjadi misal tahun terbit integer 4. Nah, kita lihat description berubah nggak? Berubah ya. Nah, ini. Nah, null yes, berarti wajib diisi gitu ya. Nah, itu alter table ya. Mau modify kolom. Nah, jadi kolom tadi 150. Nah, jadi kita mau modify alter table buku, modify kolom ya. Pengarang baca 100. Tadi 150 kan kita ubah. Nah, description
Ubah ya. Nah, ini. Tuh, ubah. Nah, kemudian kita menghapus apa namanya atribut. Nah, ya. Nah, kita hapus alter table, nama tabel buku, ya. Top. Misalkan kita hapus penerbit. Nah, penerbit. Description buku. Hilang kan penerbitnya? Karena kita hapus. Kemudian kita tambahkan atributnya. Nah, ya dengan alter table lagi. Alter table, ya. Nah, kemudian eh, buku add stock integer. Nah, kalau dia kita nggak kasih berapa panjangnya integernya, dia otomatis akan apa 11 gitu ya. Tapi kok salah nih, bentar. Oh, salah. Salah ya. Nah, description. Nah, ya. Nah, jadi saya nggak menuliskan panjangnya berapa. Kalau nggak menuliskan integer dia otomatis 11. Gitu ya. Nah, kemudian kita menghapus PMIK-nya. PMIK-nya kan ini ya, ID buku kan, kita hapus drop ya. Alter table buku drop PMIK. Nggak mau. Incorrect table definition on the auto column it must be defined as key. Oh, dia nggak bisa, jadi dia otomatis nanti dihapus. Oke, nanti harusnya bisa dia dihapus ya. Auto namanya jalan gitu ya. Nah, untuk menghapus table kita coba hapus table ya. Alter table ya. Oh, bukan baik. Drop table. Show tables. Oke, hilang kan? Kita drop database. Database perpustakaan. Show data. Ada nggak perpustakaannya? Hilang kan? Nah, kemudian untuk membangun sama kayak tadi ya. Show database. Dah hilang. Kemudian kita buat lagi ya. Create database perpustakaan. Show data. Oke, wah ya, perpustakaan. Kemudian kita buat tabel itu create table buku ID buku integer not now masih wajib diisi ya, dia sebagai primary key. Oke, judul baca status pengarang baca status penerbit baca 50. Oh, no database, berarti kita masuk use perpustakaan. Oke, ulang, kait.
dari tabel buku. ID buku, judul, pengarang, penerbit, ya, show, ya, description, oke, itu udah selesai kan? Nah, kemudian masuk minggu depan. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ingin disampaikan atau tanyakan? Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Gampang ya? Gampang kan? Gampang lah ya. Nah, saran saya ya, teman-teman sering mencoba. Kalau tidak mencoba dan sering latihan, saya pastikan teman-teman nggak akan bisa. Ya, ada yang bertanyakan, Mbak Anis? Ada yang tanyakan? Nggak ada? Ada? Ada yang tanyakan? Jelas semua? Gampang ya? Gampang kan? Gampang Pak, kecil Pak, kecil. Kecil Pak, kecil baru di awal kok. Ya, kecil, gampang Pak, kecil Pak. Apa itu Pak? Nggak ada ya? Ada yang tanyakan ya? Gampang ya? Nah, udah silahkan tugasnya digawe ya. Nah, tuh. Silakan diupload di kantong tugas ya, itu ya. Jangan lupa uploadnya nanti apa namanya dicek kembali di akhir-akhir, dicek kembali ya. Oke, nggak ada, cukup jelas ya, gampang kan? Gampang, kecil. Oke, kalau nggak ada lagi disampaikan jelas, saya akhiri di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin live duluan. Nah.